Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat semuanya. Kembali saya hadir mengajak para pemirsa untuk menyimak sebuah video kajian Islam ini. Kali ini ada satu video menarik yang menunjukkan perbedaan mencolok antara para ulama Wahabi dan ulama kondang Gus Baha mengenai wujud Tuhan. Dan dari video ini pun akan bisa menimbulkan pertanyaan dalam benak kita secara lebih luas lagi. Bisa ke konteks peribadatan yang lain. Berikut ini videonya. Anda pernah mendengar bahwasanya Allah mempunyai kedua tangan, namun kedua tangannya tangan kanan. Dalam Sahih Muslim memang Rasulullah SAW bersabda, "Wakilta yadayhi yamin," dan kedua tangan Allah adalah kanan. Memang ada hadis juga yang menyebutkan demikian, bahwa hadis yang menyebutkan bahwa Allah mempunyai tangan kiri itu hadis yang syadz. Kedua, kata para ulama, kalaupun misalnya hadis tersebut sahih, maka maksudnya itu dibandingkan dengan tangan yang lainnya. Sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi, itu ditakwil apa enggak? Napa ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak makhluk, semacam-macam. Akan tetapi ya, wallahu a'lam, yang kuat bahwa hadis itu syadz, dan hadis syadz tidak bisa jadikan hujjah. Dan pada waktu itu ya, saya juga setelah kajian ada yang menegur, Ustaz kok bilang tangan kiri? Saya bilang keceplos. Iya. Tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya nggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu, cuma ya guyune ra koyo kita. Allah di tangannya ben di tangannya ra koyo kita. Atau sabqul lisan, ya kesalahan lisan, tapi ya itu sebuah kesalahan tentunya. Yang rajih, yang kuat, yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih, ya bahwasannya kedua tangan Allah kanan. Ya, Allah a'lam. Nah. Jadi cara mazhab Salafi enggak usah ditakwil, tapi tetap tanzih adisibi, tetap Allah itu mukhalafatul lil hawas. Karena kalau ditakwil keselen nakwil. Ayo jajal kiai sing ngene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki manani wa ma qadaru haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saiki manani to. Adapun makna innallaha khalaqa Adam ala suratihi, Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, maka dhamir ha di sini ala surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah. Bukan berarti bentuk yang sama, tetapi kata para ulama sebagaimana Allah memiliki zat, sebagaimana Allah memiliki wajah, sebagaimana Allah memiliki tangan, memiliki mata, Adam pun demikian. Wal ardu te bumi ku qabdatuhu, dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nganggo tangan, nganggo sikit. Terus was samawati te pira-pira langit matuyatun dilempit biyamini iki. Ayo apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan jare Mustafa. Wahabi berarti. Wahabi baru berarti. Dengan perbedaan antara Allah dengan wajah Adam, dengan perbedaan antara mata Allah dengan mata Adam. Nah, sebagian ulama salah dalam hal ini dan dibantah oleh para ulama yang lain, seperti mengatakan Allah menciptakan Adam berdasarkan bentuknya Adam. Dan ini salah. Apakah sebelum Allah menciptakan Adam sudah ada bentuknya Adam? Yang jelas surah diciptakan dulu. Lu banyak di Quran, ada lagi misalnya Nabi Musa didhawuhi pangeran wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna alan supaya digawe sira ala ini ben nyenengno mripatku. Saku gawe kowe tak go delok delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan Surat Al-A'raf ayat 11 kata Allah, "Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum." Kami menciptakan kalian kemudian, summa ya, pakai summa itu kemudian. Kemudian kami menciptakan bentuk kalian. Berarti bentuk setelah penciptaan. Nah, kalau hadis itu ditafsirkan Allah menciptakan Adam berdasarkan bentuk Adam, berarti bentuk Adam sudah ada sebelum penciptaan. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awal. Karena lafaz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane lho nggih. Nah, Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane lho. Cara mazhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalul ulama dulu. Setelah kita simak video ini, maka akan muncul pertanyaan. Sebagaimana yang terjadi pada seorang jamaah yang menanyakan secara langsung pada Buya Arasi di kajian tanya jawabnya mengenai bagaimana membayangkan atau mengingat Allah dalam sholat. Kita simak cuplikan berikut ini. Orang menyebut nama Ar-Razi, Buya Ar-Razi yang
yang terbayang adalah wajah Abuya. Jadi itu boleh Ibu. Namun sebelum sholat atau sebelum bergerak, sebelum ruku, teringat cara rukuknya. Di dalam sholat pun masih boleh, tapi teringat gerakannya, teringat zikirnya. Nah, setiap saya mau sholat, ketika mengingat Allah, saya bingung mau ingat apa. Mahabbah kepada Allah puncaknya ada dalam sholat. Maka fattabi'uni, ikutilah aku. Rasulullah turunkan makna ayat ini. Sallu kama ra'aitumuni usolli, rawahul Bukhari. Nah, untuk mendapat jawaban lengkap pertanyaan ini, baiknya kita simak video lengkapnya. Mari kita simak bersama. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Buya Ar-Razi. Ahlan bik. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur Buya datang ke sini karena setiap pagi, setiap saya pasang, yang saya dengar adalah tausiah dari Ar-Razi. Iya, mohon Bu agak lebih dekat dengan mikrofon Bu, biar lebih jelas. Iya. Iya. Yang saya ingin tanyakan Buya, ketika orang menyebut nama Ar-Razi, Abuya Ar-Razi, yang terbayang adalah wajah Abuya. Nah, setiap saya mau sholat, ketika mengingat Allah, saya bingung mau ingat apa. Terkadang saya bergetar, terkadang saya kosong. Jadi saya mohon petunjuk dari Abuya, apa yang harus saya ingat. Terima kasih Abuya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Allah puncaknya ada dalam salat. Maka fattabi'uni, ikutilah aku. Rasulullah turunkan makna ayat ini. Sallu kama ra'aitumuni usolli, rawahul Bukhari. Kalau engkau salat, salatlah seperti engkau melihat aku. Maka sahabat sebelum sholat mereka membayangkan Rasulullah di depannya. Itu disebut Rabitatul Syekh, Rabitatul Mursyid. Al-Mursyid al-Haqiqi Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena kita belum bertemu beliau, maka kita diizinkan bersanad, berijazah, berguru kepada orang yang punya silsilah sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Syekh Ali ini baca Quran karena tidak temu Rasul. Dari mana beliau ini tahu Al-Quran yang dia baca sama dengan Al-Qurannya Nabi? Karena ada gurunya. Maka tanya beliau ini, "Anta law kullama qabila taqra an taqra Al-Quran tazkur syaikhan am la?" Nah. Inta musyrik idan. Zindiq. Allahumma salli ala Muhammad. Saya tanya sama beliau, antum kalau mau baca Quran terbayang guru enggak? Cara membacanya, cara ngajarnya? Dia bilang, "Iya." Saya langsung bilang, "Ente musyrik." Dia jawab, "Ani zindik." Pas sudah ya. Sesama mantan begitu. Baik. As-salafi as-sabiq. As-salafi sabiqan. Ana kadzalik. Alhamdulillah. Jadi ibu, bapak semua, bolehkah berrabithah, mengkaitkan kolbu kepada guru? Bukan hanya boleh, itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat gurunya Nabi, maka yang diingatnya Nabi. Kalau kita gurunya, guru ngaji di TPA, yaitu yang diingat. Yang sudah belajar zikir yang diingat, guru zikirnya.
yang punya gurunya wali, ingatlah gurunya wali sebelum berzikir, bukan saat berzikir. Apa yang diingat? Kalau ingat guru, pasti ingat tekniknya guru, ajarannya guru. Maka mengingat guru bagian daripada mahabbatur Rasul. Man ahabba syuyukh ahabbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta guru-guru, mursyid-mursyid, syaikh-syaikh, kiai-kiai, maka dia telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya guru bersanad. Jadi itu boleh, Ibu. Namun sebelum sholat atau sebelum bergerak, sebelum ruku, teringat cara rukuknya. Di dalam sholat pun masih boleh, tapi teringat gerakannya, teringat zikirnya. Itulah makna sallu kama ra'aitumuni usalli. Ahli fiqih melihat Nabi sholat, keluarlah arkan wa syurut, rukun dan syarat, semuanya amal zahir. Ahlu at-turuq sufiyah, ahlul ma'arif al-ilahiyah, orang-orang ahli ma'rifat, melihat Nabi sholat, maka yang terlihat oleh mereka kondisi rohani Nabi saat sholat. Itulah Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Talha, Sayyidina Ibnu Mas'ud, sahabat. Mereka sebelum sholat teringat bagaimana Nabi nangis, teringat Nabi ngangkat tangannya bagaimana. Bukan lihat buku Sahih Bukhari, ya. Kalau lihat buku bisa sholat gak? Buku bisa sholat. Maka sholat yang sah bukan membaca buku. Sholat yang sah mengikuti gerakan guru. Gurulah periwayat fi'il Nabi. Oleh karena itu, meskipun Imam Bukhari sudah wafat meriwayatkan hadis, yang selesai itu riwayat kauli. Riwayat fi'li, perbuatan, masih diriwayatkan oleh guru-guru ngaji, masyaikh sampai kiamat. Ahlul qiraah meriwayatkan lafaznya Nabi sampai kiamat. Sampai kiamat. Yang berhenti cuma riwayat Sahih Imam Bukhari. Tapi riwayat rohani Nabi tidak berhenti. Maka nur Rasulullah turun ke Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, sahadah ulama sampai ke kolbu kita. Itulah yang bercahaya di kolbu. Itulah maksudnya, jika engkau sholat, maka pandanglah aku. Sebagaimana engkau memandang aku, begitulah cara engkau sholat. Sebagaimana engkau memandang aku zikir, begitulah engkau berzikir. Tapi Nabi sholat, sahabat beda cara. Sayyidina Abu Bakar kalau takbir suaranya hilang, Allahu Akbar, langsung menangis. Dia tidak sanggup membaca nama Allah satupun. Bismillah, langsung suaranya menangis. Lain dengan Sayyidina Umar, seperti Syekh Ali tadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ada lagi cara baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya salah. Itu enggak bergurunya kepada YouTube. Wali YouTube. Orang wali kutub, dia wali YouTube. Kalau baca Quran saja mesti berguru, apalagi ingin memahami salah satu yang dipahami dari Quran adalah cara sholat. Ya, jadi jangan ngikutin suara. Mentang-mentang sudah bacain, kawan kita saking fasihnya, Qul ya ayyuhal kafirun. Hadis batil, fasid, qiraah fasidah. Pengen seperti orang Arab, supaya jamaah nanti merasa sholat di belakang sudais. Besok-besok diajak umroh. Ya salam. Gitu ya. Wallahu a'lam bis. Khalas? Wujud?